Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desya. Saya Meta. Dan saya Kinan. Kami dari PMR Madya SMP Negeri 5 Purwokerto. Kami akan menampilkan Video pembelajaran pertolongan pertama. Dengan kronologi, korban terjatuh dari ketinggian dan tersiram air panas, Korban mengalami luka lecet pada pelipis kanan. dislokasi di siku kanan korban. dan luka bakar di punggung kaki kanan korban. Selamat menyaksikan. Ini buat apaan sih air panasnya? Ya nggak tahu kan kita disuruh doang. Udah mendidih nih, yuk kita ke lapangan. Ayo. Kamu udah cari itu tuh. Ih apa sih? Kalian tuh mau masuk ekskul mana? Udah, ikut SPTN Ya, apa? aja. Kalian mau jangan keluar ya. Kamu jangan keluar, nanti menangin bagian PMR. Nanti kamu tolong menangin Norin ya. Benar tolong. Itu barusan ada lagi satu, kayaknya dia kesakitan deh. Boleh minta bantuannya nggak? Boleh. Kinan, kamu anak PMR kan? Sekarang kamu bantu aku pertama kali cek ini. Habis itu kamu balik lagi buat bantuin kita melakukan penanganan ya. Baik. Terima kasih ya. Permisi Bu Menik, saya Kinan dari PMR izin melaporkan bahwa saya baru saja menemukan korban bernama Nori yang jatuh dari ketinggian lalu tersiram air panas. Kemungkinan dia mengalami kasus trauma. Mohon bantuannya Ibu. Oh iya, silakan panggil ambulans secepatnya ya. Baik Ibu. Halo ambulans, saya Tina dari unit PMR SMP di Krim Purwokerto. Di sini saya baru saja menemukan korban berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar 14 tahun. Dia terjatuh dari ketinggian lalu tersiram air panas. Korban mengalami kasus trauma. Korban membutuhkan bantuan segera dalam estimasi waktu berapa menit ya. Nomor yang bisa dihubungi 0812 3456 789. Mohon segera kirimkan bantuan. Terima kasih. Ayo kita siapin alat. Pastikan keselamatan penolong. Pastikan keselamatan orang lain. Tolong minggir sebentar ya, kami akan selesai penanganan. Pastikan keselamatan korban. Masih terdapat panci di sekitar korban, segera singkirkan. Mbak, kenapa ini bisa jatuh ya? Tadi nggak sengaja aku dorong terus akhirnya kesiram air panas deh. Kalian nama Felicia dan kami dari PMR Madya. Kami mau menolong teman Mbak, boleh nggak ya? Boleh. Teman-teman, ayo kita pakai APD. Tapi sebelumnya kita ambil dahulu. Memakai APD meliputi masker, kacamata, dan sarung tangan latex. aduh sakit. Aduh tante sakit. Aduh. Aduh sakit. Cek respon, awas suara nyeri dan tidak respon. Cek respon dahulu. Mbak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak. Korban sadar dan korban komunikatif. Perkenalan dan izin menolong. Mbak, kenalin nama saya Desya. Kami dari PMR Madya SMP Negeri 5 Purwokerto. Saya bisa menolong. Apakah boleh menolong, Mbak? Boleh Mbak. Mbak, namanya siapa ya? Nori. Apakah ada keluhan? Ada Mbak di bagian siku kanan. Paparkan cedera. Ada perubahan bentuk. Tidak ada luka terbuka. Mbak, apakah terasa nyeri? Iya Mbak. Tidak ada bengkak. Mbak, apakah bisa digerakkan? Enggak Mbak. Apakah terasa sensasi? Iya. Sirkulasi tidak aman. BPK tidak kembali dengan normal. Terindikasi mengalami cedera dislokasi di siku kanan. Apakah ada keluhan lain? Enggak Mbak. Meta, tolong segera bantu tangani. Tangani cedera dengan mematikan pergerakan. Ukur video pada tangan sehat. Katakan video pada tangan sakit. Kita buka dengan ikatan yang mudah dilepas. Tapi itu ikatan yang tidak lain.
sesuai kenyangan yang diberikan swab. Cek GSS. Mbak, apakah bisa digerakkan? Ya, Mbak. Apakah terasa sensasi? Ya. Sirkulasi tidak aman. BPK tidak kembali dengan normal. Lanjut menanyakan kompak. Sebelumnya ada obat-obatan yang terakhir dikonsumsi nggak ya? Nggak ada, Mbak. Mbak, apakah ada makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi? Kata gue sama es teh. Mbak, apakah ada penyakit yang diderita? Nggak ada. Mbak, apakah ada luka yang diderita? Nggak ada, Mbak. Bagaimana ini bisa terjadi, Mbak? Tadi jatuh ditolong teman. Mbak, saya izin periksa nadi ya. Iya, Mbak. Cek nadi. Letakkan 3 jari penolong di pergelangan tangan korban. Hitung nadi radialis selama 15 detik, hasil di kakak 4. Frekuensi dan intensitas nadi 100 kali per menit, cepat lemah. Letakkan tangan korban di perut korban. Lapang berucap korban. Hitung nafas selama 15 detik, hasil di kakak 4. Frekuensi dan gelaras nafas 20 kali per menit, cepat dangkal. Cek suhu. Bebas kalau sarung tangan latex. Bandingkan suhu penolong dan korban. Korban sedikit lebih dingin. Cek perubahan warna kulit. Kulit korban pucat. Mbak, saya izin periksa fisik ya. Iya, Mbak. Kalau bagian atas, kepala bagian belakang, telinga kanan, telinga kiri tidak mengeluarkan cairan. Daki pelipis alis. Ditemukan cedera, tidak ada perubahan bentuk. Ditemukan luka lecet di pelipis kanan korban. Sifat darah mengalir. Ukuran luka tidak beraturan. Mbak, apakah terasa nyeri? Iya, Mbak. Tidak ada bengkak. Ditemukan luka lecet di pelipis kanan korban. Alis, mata, hidung, pipi, mulut, dagu, rang atas, rang bawah, aman. Cek kelainan leher, tidak ada kelainan. Bahu, belikat, selangkah, dada, aman. Perut, elastis. Punggung, tidak ada kelainan. Tinggal atas, lutut, tengah bawah, pergelangan kaki, punggung kaki. Ditemukan luka kelainan di punggung kaki kanan korban. Lakukan cedera. Tidak ada perubahan bentuk. Ditemukan luka terbuka. Mbak, apakah ada nyeri? Iya, Mbak. Tidak ada bengkak. Mbak, apakah bisa digerakkan? Bisa, Mbak. Apakah terasa sensasi? Iya, Mbak. Sirkulasi aman. BPK kembali dengan normal. Korban mengalami luka bakar di punggung kaki kanan korban. Atas, di lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari tangan, tidak ditemukan kelainan lain. Mbak, apakah bisa digerakkan? Bisa, Mbak. Apakah terasa sensasi? Iya, Mbak. Sirkulasi aman. BPK kembali dengan normal. Kita tolong segera bantu tangani luka di pelipis kanan korban. Bersihkan daerah sekitar luka. Beri antiseptik pada sekitar luka. Tutup dengan penutup luka. Salut luka dengan metala. Ikat dengan ikatan yang mudah dilepas. Rapikan ikatan yang masih terlukai. Tangani luka bakar dengan mengalirkan air mengalir selama 15-20 menit. Lalu balut dengan balutan longgar. Cek GSS. Tangani luka bakar dengan mengalirkan air mengalir selama 15-20 menit. Lalu balut dengan balutan longgar. Lalu buka dengan metala. Rapikan pembalutan yang masih terbuka. Cek GSS. Mbak, apakah bisa digerakkan? Apakah terasa sensasi? Terasa. Sirkulasi aman. BPK kembali dengan normal. Pemeriksaan bekal dengan mengecek ulang respon, tanda-tanda vital, dan fisik. Cek respon. Mbak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Mbak, saya izin periksa nadi kembali ya. Iya, Mbak. Hitung nadi. Letakkan 3 jari penolong di pergelangan tangan korban. Hitung nadi selama 15 detik, hasil di kakak 4. Frekuensi dan getas nadi 100 kali per menit, cepat lemah. Letakkan tangan korban di perut korban. Hitung nafas selama 15 detik, hasil di kakak 4. Frekuensi dan getas nafas 20 kali per menit, cepat dangkal. Cek suhu. Lepas setengah sarung tangan latex. Dengan suhu penolong dan korban. Korban lebih dingin. Cek perubahan warna kulit. Korban lebih pucat. Mbak, saya izin periksa fisik kembali ya. Iya, Mbak. Meta, tolong periksa alat gerak atas. Inam, tolong periksa alat gerak bawah. Tolong bagian atas kanan belakang, kaki selangkang dada kanan, di pelipis alis mata hidung, kaki jari jari tangan sama aman. Bapak bisa kelana sensasi. Bapak sirkulasi aman. Bapak kembali dengan normal. Bapak bisa digerakkan. Bapak kembali sensasi. Sirkulasi aman. Kembali normal. Tidak ada kelainan tambahan. Luka di pelipis kanan korban sudah kami tangani dengan pembersihan dan pembalutan. Cedera dislokasi di siku kanan korban sudah kami tangani dengan prinsip IF.
Luka bakar di punggung kaki kanan korban sudah kami tangani dengan mengalirkan air mengalir selama 15-20 menit, lalu pembalutan longgar. Pemeriksaan berkala dilakukan selama 15 menit sekali untuk korban sadar. Penata laksanaan. Pembalutan sudah dapat menghentikan pendarahan. Pembidaian sudah dapat mengurangi pergerakan. Rapikan ikatan yang masih terurai. Mbak, posisinya monyet gimana ya? Tiduran, Mbak. Mbak mau diselimutin nggak ya? Iya, Mbak. Evakuasi korban. Cantika, tolong bantu aku mengangkat tandu. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Permisi, selamat siang. Perkenalkan nama saya Desya. Kami dari Badan Pengasihan dari Timur Melaporkan, kami bekerja melakukan penanganan pada seorang anak yang bernama Nalin, usia sekitar 14 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan dislokasi di siku kanan, dislokasi di pelipis kanan, luka bakar di punggung kanan korban. Pertolongan yang dilakukan kemudian di siku kanan, pembalutan di pelipis kanan, pembalutan longgar di punggung kanan. Ini kartu lukanya. Baik, terima kasih. Melepas APD meliputi masker, kacamata, dan sarung tangan latex. Nah, itu dia penanganan yang sudah kami lakukan. Korban terjatuh hingga mengalami gesekan dan terjadi luka lecet pada pelipis kanannya. Pertolongan yang sudah kami lakukan yaitu membersihkan daerah sekitar luka, beri antiseptik, tutup dengan penutup luka, dan balut dengan mitela dengan ikatan yang tidak terlalu longgar. Selanjutnya, korban mengalami dislokasi akibat benturan pada saat terjatuh. Dislokasi terjadi akibat sendi yang bergeser pada posisi normalnya. Kami sudah melakukan penanganan dengan prinsip imobilisasi dan fiksasi. Kami juga sudah melakukan pembidaian dan membuat gendongan untuk mematikan pergerakan. Lalu terdapat luka bakar derajat 1 yang diakibatkan karena tersiram air panas. Luka bakar sudah ditangani dengan mengalirkan air mengalir selama 15-20 menit, lalu dibalut dengan balutan longgar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.